muraqqaqah jama'a, fal ain muraqqaqah, wal alif sakinah qablahu fathah jama'a idan mat tabi'i. Wa huna jama'a idan mim sakinah, fa makhrajul mim barakallahu fikum takunu minasyafatain. Maka makhraj mim dia dari bibir, kedua bibir asyafah. Dan mim dari makhraj bibir banyak. Wa huna bintibaq, maknanya present, saling menekan antara bibir atas dengan bibir bawah. Ma mimu am. Maka kalau begitu makhraj mim sama dengan makhraj ba, na'am. Makhraj ba kadalik minasyafah atau minasyafatain wa ma'adalik bil intibaq. Ba bibu ab, ma mimu am. Maka bedanya ba aqwa intibaqan minal mim. Maka ba lebih kuat, mim lebih ringan. Ma mimu am, lihat intibaknya beda. Am, babibu ab, ab. Maka di sini penekanannya ba lebih kuat. Dan juga mim makhrajnya nanti dari gunnah, afwan dari khaysum berarti gunnah. Am, dari keluar dari hidung. Am, ma mimu am. Maka ditasdidkan pun amma yatasaalun misalnya. Amma imma. Maka makhrajnya dari khaysum. Imma dari hidung. Adapun dari segi sifat, maka sifat dari mim adalah jahr. Maka mim tidak keluar udara jika kita menyebutkannya. Ma mimu am, tidak am, tidak seperti hams tatitu at. Maka mim ma mimu am, tidak ma mimu am, tidak. Dan juga bukan dari, dan sifatnya juga adalah infitah. Makna infitah adalah an yaftah baina lisan wal hanak indan nutq. Ada jarak terbuka antara lisan kita dengan al-hanak, baik hanak al-a'la atau hanak yang bawah, as-sufla. Coba kita rasakan mim, ma mimu di dalam kita ini, lisan. Ma mimu am. Di mana? Di atas? Tidak. Di bawah juga tidak. Maka infitah. Dinamakan infitah ay yanfatihu baina lisan wal hanak indan nutq. Wa ba'dahum yaqulun wa kadalika istifal. Kenapa istifal? Karena lisan kita berada di bawah ila qa'il fam. Berarti makna infitah terbuka antara lisan dengan al-hanak al-a'la. Tidak seperti huruf al-mufakhamah. Seperti tadi kita lewati huruf-huruf mufakhamah to. Maka lisan kita di atas. To, ti, tu, al, qaf, o, qi, qu, aq. Maka ini huruf isti'la. Adapun infitah maknanya dia terbuka. Ma mimu am, antara hanak al-a'la dengan lisan tidak ada hubungan, terbuka. Dan istifal maknanya si lisan ini di bawah dari qa al-fam. Qa al-fam ini. Maka di dalam babibu ab, ma mimu am di sini. Dan juga dari sifatnya yang berbeda dengan yang lain, dia gunnah. Maka adapun dari segi ilmu qiraah, maka dia juga sama. Tidak ada
perbedaan. Maka fawasatna bihi jam'a, tidak ada perbedaan di antara qura kecuali jika dia disambung. Dan ini kita tidak akan masuk karena kita tidak menyukai ayat-ayat itu disambung, kecuali memang jika kita ingin mengeluarkan wajh dalalah ataupun memang tidak pantas untuk diwaqafkan. Maka tidak ada perbedaan kecuali jika disambung. Misalnya fawasatna bihi disambung dengan jam'an inna, ayat yang setelahnya dimasukkan. Maka baru hukumnya nanti masuk kepada wars quri'a binaql, karena jam'an tanwin di sini bertemu dengan hamzah, dan setiap hamzah nanti akan dinaql. Namun kita tinggalkan juga tidak apa-apa, atau kita akan masuk nanti mungkin di pelajaran yang akan datang. Yang penting sekarang tidak ada perbedaan dari ayat yang kelima ini, sehingga bacaannya sama dengan qiraah Hafs, semuanya sama jumhur. Fawasatna bihi jam'a, fawasatna bihi jam'a. Tidak ada perbedaan dari qura. Adapun perbedaan nanti qiraah wars di saat disambung dengan ayat yang setelahnya. Innal insana, dari jam'an dengan innal insana menjadi jam'an inna, jam'aninal. Dan itu berarti kalau mau nanti kita pelajari di saat kita menyambung dengan innal insana. Adapun sekarang kita wakafkan di jama'a, maka tidak ada perbedaan. Fawasatna bihi jama'a. Adapun dari segi i'rab, maka fa seperti biasa fa atifah, fa wasatna, maka jumlah ini ma'tuf kepada fa atharna bihi. Karena fa atifah maka wasatna sama fi'lun madhi mabni ala sukun litisalihi binun an-niswah, dan nun niswah di sini mabni alal fathah fi mahalli rafa fa'il, fawasatna bihi. Maka bihi jar majrur seperti tadi kita lewati di fa'atharna, muta'alliqan bi fi'il fawasatna bihi. Maka jam'an sama, maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihi al-fathah adh-dhahirah. Lalu bagaimana maknanya fawasatna bihi jama'a? Maka kuda-kuda perang tadi fawasatna itu menyerbu dengan cepat ke tengah-tengah jama'an, ke tengah-tengah kumpulan musuh. Maka ini semuanya ayat ini menceritakan tentang al-adiyat, keutamaan dari kuda-kuda perang. Kenapa disebutkan keutamaan? Karena binatang-binatang ini mempunyai keunggulan di saat dia dijadikan untuk sarana jihad. Maka orang-orang yang berjihad dengan kuda dan ahli dari menunggang kuda itu lebih baik daripada berjihad dengan berjalan kaki. Karena sifat-sifat tadi, dia sangat cepat. Dan juga disebutkan fawasatna bihi jama'a,
Maka dia bisa masuk langsung kepada kerumunan orang-orang yang berjalan. Dengan tebasan pedang dan kuda yang kencang, maka orang-orang akan takut dengan kuda yang kencang, yang berjalan semuanya akan minggir. Dan di saat minggir, ditebas leher-leher mereka. Dan itu yang dilakukan oleh Saifullah Khalid ibn Walid dan juga kaum muslimin yang lain yang gagah berani. Maka mereka menggunakan senjata-senjata ini sebagai alat untuk jihad. Dan ini dari keutamaan kuda-kuda perang di saat dia dijadikan sebagai sarana untuk dakwah. Adapun hanya sekedar mengkoleksi terutama kuda-kuda Mustang, kuda-kuda Arab yang asli banyak sekarang dan harganya miliaran. Namun untuk diberi makan, kemudian dijadikan model atau disewa untuk film-film kolosal, maka tidak ada film-film kolosal terutama Kublai Khan misalnya, pasukan-pasukannya, ataupun film-film Islami menyewa kuda kacang dari Sumbawa, kecil-kecil, kakinya pada menggantung ke tanah pas lari. Tidak ada. Kuda yang mereka sewa kuda Mustang. Tidak ada kuda-kuda Sumbawa, kuda kacang yang ada di Indonesia misalnya. Maka inilah keutamaan dari kuda-kuda al-adiyat, kuda-kuda perang. Maka barang siapa yang berjihad dengan kuda-kuda tersebut jelas mempunyai pahala yang lebih besar. Dan bahkan di dalam hadis-hadis banyak keutamaan memelihara kuda perang dan memberikan makan dan menyehatkannya dengan tujuan untuk perang. Maka dia dijadikan harta investasi untuk perang. Seperti kita membeli tank misalnya. Maka merawat tank baja untuk perang jihad. Maaf ya, di sini yang dengar mungkin dari Densus sempat dengar ataupun dari Intel dengar, bukan saya ingin jihad melawan pemerintah, bukan. Ini contoh. Misalnya pemerintah yang beli, seperti sekarang Menteri Pertahanan membeli misalnya tank dari luar ataupun membuat tank banyak buatan Indonesia, Leopard dari luar juga, di Indonesia juga banyak. Tapi kalau di Indonesia namanya Saladin. Kalau dari luar diambil namanya Leopard dan sebagainya dari buatan Jerman, ma'ruf dari zaman Nazi. Tank-tank Jerman number one. Dan juga Rusia. Alhasil, jika pemerintah membeli tank dan dirawat, maka biaya perawatan dan sebagainya untuk berjihad, maka itu di dalam hadis disebutkan mendapatkan pahala dari perawatannya, dari pemberian makan dan minuman kuda-kuda perang. Maka begitu pun perawatan untuk tank dan pembersihannya dan penggantian dari mesin-mesinnya, maka itu semuanya masuk kepada pahala karena untuk tujuan jihad tadi. Maka inilah mungkin yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.